Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi dalam Murajaah Channel. Pada kali ini mari kita sama-sama kembali memurajaah kitab Mabadi'ul Fiqih juz 2. Kali ini kita akan membahas tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah, sholatul musafir, dan juga sholat Jumat. Yang mana sebelumnya kita telah membahas mengenai sholat ya, yang terdiri daripada rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sairin. Sholatul jamaah. Fasal ini atau bab ini menerangkan tentang sholat jamaah. Ma hukmu sholatil jamaah? Apa sih hukum daripada melakukan sholat secara berjamaah? Hukumnya yaitu fardu kifayatin, fardu kifayah ala rijali, atas laki-laki, al muqimina, yang menetap atau tidak melakukan perjalanan atau bukan musafir. Wa aqalluha, sekarang jumlah anggota daripada sholat berjamaah paling sedikitnya berapa? Yaitu terdiri daripada imamun, imam, wa makmumun, dan juga seorang makmum. Kam syurutuha, sekarang berapa sih syarat-syarat daripada sholat berjamaah? Syaratnya yaitu sab'atun, ada 7 sahabat-sahabat. Al-awwalu, yang pertama, ayyanwiya al-makmumu, hendaknya seorang makmum berniat al-iqtida'a, mengikuti al-imama, imam. Atsani, yang kedua, ayya'rifal makmumu, hendaknya seorang makmum mengetahui intiqalatil imami, gerak-gerik daripada imamnya, walau biwasitotin, walaupun dengan perantara, melalui perantara, seperti adanya seorang yang memberikan aba-aba untuk mengikuti gerakan imam ya, ataupun mengikuti gerakan makmum yang lain meskipun kita tidak mendengar daripada gerakan takbir atau instruksi daripada imamnya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, alla yataqaddamal makmumu 'alal imami fil makani. Seorang makmum tidak boleh tempatnya secara posisinya itu mendahului daripada imam. Artinya makmum harus di belakang imam, tidak boleh makmum di depan imam atau imamnya di belakang, tidak boleh. Ar-rabi'u, yang keempat, ayyaqruba minhu fi ghairil masjidi, hendaknya imam atau makmum ya itu saling berdekatan, tidak boleh berjauhan, fi ghairil masjid, selain di masjid. Al-khamisu, yang kelima, alla yahula bainahuma hailun, tidak boleh adanya perantara atau sesuatu yang menghalang-halangi di antara imam dan juga makmum, seperti misalkan ada tembok yang menghalangi ya, ataupun yang imamnya ada di rumah yang satu dan makmumnya di rumah yang lain. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada penghalang ya. Selanjutnya as-sadisu, yang keenam, yaitu ayyutabi al-makmumu, ayyutabi'ah, hendaknya mengikuti al-makmumu, makmum, imamahu, kepada imamnya. Artinya apa mengikuti di sini? Yang dimaksud ialah bukan bersama-sama melakukan gerakan. Misalkan imamnya ruku langsung bersama-sama ruku, tidak, akan tapi mengikutinya imam tetap lebih dahulu, kita baru mengikuti. Nah, yang dimaksud mengikuti seperti itu sahabat-sahabat. Oke, selanjutnya as-sabi'u, yang keempat, as-sabi'u, yang ketujuh, alla yaqtadiya, tidak boleh mengikuti seorang makmum atau tidak boleh bermakmum biman, kepada seseorang talzamuhu, yang memiliki kewajiban al-i'adatu, mengulangi sholat. Tidak boleh kita bermakmum kepada seseorang yang sedang melakukan pengulangan sholat atau mengqadha sholat, tidak boleh ya, karena jamaahnya itu dianggap tidak sah. Itu untuk sholat jamaah. Selanjutnya sholatul musafiri ya. Bab ini atau fasal ini menerangkan tentang sholat bagi seorang yang bepergian. Kaifa yusalli, bagaimana sholatnya al musafiru bagi seorang musafir ya. Ya juzu, boleh
lil musafiri bagi seorang yang bepergian boleh apa? Qasru sholati zuhri, meringkas sholat zuhur atau qasar sholat zuhur, wal asri asar, wal isya'i dan isya, rakaataini menjadi 2 rakaat. Jadi yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Wa yajuzu lahu, dan boleh juga bagi seorang musafir ayyajma'a zuhra, mengumpulkan sholat zuhur ma'al asri, serta atau dengan sholat asar. Jadi dikumpulkan jadi satu, zuhur dan juga asar dikumpulkan waktunya ya, pelaksanaannya dikumpulkan dalam satu waktu. Wal maghriba ma'al isya'i ya. Yang kedua yaitu pasangannya maghrib dengan isya. Tadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi harus berpasangan seperti itu ya sahabat-sahabat. Tidak boleh misalkan zuhur dengan isya, tidak boleh ya. Harus zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Fi waktin wahidin, nah ini pada satu waktu. Misalkan sholat isya dikumpulkan kepada sholat maghrib, berarti dilaksanakan di waktu maghrib, di waktu yang satu. Atau sebaliknya, maghrib dilaksanakan di waktu isya, seperti itu sahabat-sahabat. Takdiman, baik secara jamak takdim. Takdim ini artinya mendahului ya, didahulukan, au takhiran ataupun secara diakhirkan. Artinya apa? Misalkan sholat zuhur dan asar ya di jamak takdim, berarti sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Yang misalkan yang jamak takhir, berarti sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Seperti itu sahabat-sahabat ya, untuk jamak dan juga qasar. Selanjutnya maniyatu sholatil musafiri, bagaimana atau apa sih niat sholat bagi seorang musafir ya, niat jamak atau qasarnya tadi bagaimana? Di sini saya akan membacakan niat gabungan antara qasar dan juga jamak ya sahabat-sahabat, yaitu niatnya hiya usolli, saya niat fardu zuhur rakaataini, 2 rakaat. Loh kok 2 rakaat? Iya, karena di sini sudah diqasar ya. Jam'at taqdimin, secara jamak takdim, au takhirin ataupun boleh secara jamak takhir, qasran secara qasar, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, Allahu akbar. Itu untuk niat daripada jamak qasar ya sahabat-sahabat. Selanjutnya sholatul jum'ati. Fasal ini menerangkan daripada sholat Jumat. Ma hukmu sholatil jum'ati, apa sih hukum daripada sholat Jumat? Fardu ainin, yaitu hukumnya fardu ain, ala kulli muslimin mukallafin, atas setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf ini berakal sehat dan juga sudah balik. Zakarin, yang laki-laki. Khurrin, yang merdeka bukan budak. Sohihin, yang sehat kuat tidak sedang sakit. Mustautinin, yang sedang menetap di rumah, tidak sedang melakukan bepergian atau musafir. Kam syurutul jum'ati, sekarang berapa sih syarat-syarat daripada sholat Jumat? Yaitu syurutuha, syaratnya khamsatun, ada 5. Al awwalu, yang pertama, antuqama fi baladin au qaryatin, didirikan dalam sebuah negara atau desa. Atsani, yang kedua, antakuna kullaha fi waqti zuhri, dilaksanakan dalam waktu zuhur, tidak boleh lebih atau melebihi waktu zuhur, atau belum masuk waktu zuhur tidak boleh. Ats-tsalitsu, yang ketiga, antusalliya jama'atan, hendaknya melakukan sholat Jumat tersebut berjamaah. Bi arba'ina, 40, terdiri daripada 40 orang, dzukuran, laki-laki. Muslimina, yang muslim, jadi orang kafir tidak diwajibkan untuk melakukan sholat jamaah atau tidak masuk kepada syarat daripada sholat Jumat. Mukallafina, yang berakal dan juga baligh. Ahroron, yang merdeka. Mustautinina, yang menetap di rumah, tidak dalam bepergian atau menjadi seorang musafir. Selanjutnya ar-rabi'u, yang keempat, yaitu alla tasbiqaha au tuqarinaha jum'atun ukhra, tidak boleh ya Jumatan yang lain itu mendahului atau membarengi ya
dengan sholat Jumat tersebut. Fitil kalbaladi, pada negara tersebut. Artinya apa? Tidak boleh diadakan dua sholat Jumat dalam sebuah negara atau sebuah desa. Tapi kok kenyataannya di sini banyak ya? Iya, kenapa? Karena ada syarat ataupun kriteria yang diperbolehkan, yang mana salah satunya ialah misalkan kapasitas masjidnya tidak menampung ya banyaknya jamaah. Nah, itu boleh dilakukan dua sholat Jumat dalam satu negara atau satu desa. Al-khamisu, yang kelima, taqdimul khutbataini, mendahulukan dua khutbah. Tidak boleh khutbah itu diakhirkan, jadi sholat Jumat dulu baru khutbah, tidak boleh. Jadi harus khutbah dulu, dua khutbah dulu baru sholat Jumat. Seperti itu sahabat-sahabat. Selanjutnya, maniyatu sholatil jum'ati, apa sih niat sholat Jumat atau bagaimana sih niatnya? Yaitu hiya usolli, saya niat sholat fardal jum'ati, fardu Jumat, rakaataini, sebanyak 2 rakaat, makmuman, menjadi makmum, kalau jadi makmum ya, kalau jadi imam, imaman ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, Allahu akbar. Nah, seperti itu sahabat-sahabat untuk sholat Jumat. Dan alhamdulillah untuk murojaah kita kali ini sudah selesai. Kita sudah membahas mengenai sholatul jamaah, sholatul musafir, dan juga sholatul Jumat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, itu mutlak dari saya. Apabila ada kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.